بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, di masjid yang mulia, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam apa-apanya kita sampaikan dan kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan ini sangat dirindukan oleh banyak orang. Bulan ini merupakan bulan gembira karena lahirnya sosok insan utama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan apa itu? Rabiul Awwal. Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awwal. Kalau bulan Rabiul Awal itu di tanah Arab seperti di Mesir, di negara-negara Arab lainnya, kalau bulan Rabiul Awal mereka itu berjualan yang manis-manis atau kue-kue yang manis-manis itu mereka masak, kemudian mereka jualkan. Dan kalau kita pergi ke pasar-pasar, ke mall-mall, ke market-market, itu banyak sekali kita jumpai orang Arab berjualan kue-kue manis yang rasanya sangat manis. Mengapa? Karena mereka memasuki bulan Rabiul Awal. Salah satu ekspresi kegembiraan mereka ketika mereka masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan kegembiraan, dan mereka berjualan sesuatu yang manis-manis. Kalau antum pergi ke Arab, nanti ketemu di sana. Kalau nggak percaya, coba beli tiketnya, pergi ke sana nanti nampak. Ya. Tapi harga tiket lebih mahal daripada harga kue di sana. Jadi itu salah satu bentuk ekspresinya. Kalau kita di Indonesia belum nampak ya, kecuali nanti pas ketika bulan Rabiul Awal tanggal 12 atau menjelang atau setelah bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal itu banyak masjid-masjid mengadakan tabligh akbar, ada rebana gitu ya. Nah, karena kita Covid selama kurang lebih 2 tahun ini, maka peringatan Maulid tidaklah semarak, tapi mudah-mudahan tahun ini kembali semarak lagi, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa Maulidan. Baik, bertemu lagi kita di pekan kedua di hari Jumat dengan tema Sirah Nabawiyah, tentang perjalanan hidup seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bentuk ekspresi kegembiraan kita, karena terus terang Ustaz pribadi menyampaikan bulan Rabiul Awal ini ada rasa-rasa yang lebih indah, ada rasa-rasa yang lebih sukacita, itu lebih banyak lagi. Karena ingat dengan sosok
sosok manusia yang agung yang setiap pekan kedua kita sama-sama mempelajari, mengkaji dan ya, membaca kisah-kisah beliau. Kisah-kisah Rasulullah SAW, dan beberapa bulan yang lalu kita juga sudah menyampaikan dari awal bagaimana tanah Arab, kemudian bagaimana silsilah keturunan Nabi ya, sampai Nabi lahir, sampai Nabi umur remaja, pernah dibedah pada dadanya, kemudian umur 12 tahun beliau pergi ke luar negeri berjualan bisnis, umur 12 tahun bisnis ke luar negeri. Antum 12 tahun bisnis kemana? Jualan goreng. Nabi sudah go internasional, sudah pergi jauh menuju ya negeri seberang sana, usia 12 tahun. Pas berangkat ya ke luar negeri sudah tampak kenabian beliau. Ketika dalam perjalanan awal selalu melindungi beliau sehingga beliau tidak kena sinar matahari. Jadi banyak ditemukan ciri-ciri nubuah kenabian beliau sudah tampak. Kemudian usia 25 tahun beliau mempersunting seorang wanita yang sangat terhormat, berdarah biru, cantik jelita, baik akhlaknya, kemudian sosok wanita yang kaya raya. Siapa namanya? Khadijah. Ustaz doakan mudah-mudahan antum nanti mendapatkan Khadijah. Kalau Ustaz Sahur sudah dapat Fatimah. Kalau antum jangan cari Fatimah lagi, cari Khadijah. Kalau Ustaz belum dapat, nanti Ustaz cari Aisyah. Ya. Jadi alhamdulillah ketika Rasulullah SAW mempersunting seorang wanita yang sangat baik akhlaknya, mulianya luar biasa, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dan beliau menikah. Istrinya berusia 40 tahun, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Jadi Ustaz sarankan nanti antum umur 25 cari istri yang 40 ya. Nah, siap? Insya Allah. Kalau jodohnya ketemu usia 20 tahun, lanjut ya. Usia 25 tahun, lanjut. Usia 40 tahun, lanjut ya. Asalkan kaya raya Ustaz. Kemudian jangan antum nanti nikahin nenek-nenek usia 50 tahun, jangan ya. Karena banyak kejadian orang menikahi nenek-nenek, ternyata neneknya banyak hartanya. Jadi menikahi karena harta tidak bagus. Baik. Nah, kemudian pada malam hari ini Ustaz akan bercerita kepada antum masuk ke bab tentang Gua Hira. Gua Hira. Sebelum masuk ke Gua Hira, di sini ada daya tarik kepribadian Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada daya tarik kepribadian. Satu kali ya, daya tarik kepribadian. Ada pribadi yang Masya Allah beda kepribadiannya dengan laki-laki lain atau manusia yang lainnya, berbeda. Apa itu? Nah, diantaranya Rasulullah itu tidak pernah ya, dan dia tidak mau minum khamar. Padahal dulu itu orang
bengkong isinya. Ya. Nah, di rumah, di jalan-jalan itu minum khamar. Tetapi Rasulullah anehnya Rasulullah itu nggak mau, dia nggak suka. Nah gitu. Nah, begitu juga dengan perihal ya tentang Lata dan Uzza. Nah, beliau juga nggak tertarik dengan patung-patung. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Asir bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah terlintas dalam benak Rasulullah itu suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa kebiasaannya? Menari-nari, mabuk-mabuk, ya. Kemudian ikut acara pernikahan yang acaranya banyak pelapornya di situ, ya. Pesta-pesta tak keluar. Nah, Rasulullah itu nggak kepikir di benaknya seperti itu, masya Allah. Ya. Dijaga oleh Allah, ya, sosok Nabi yang mulia. Nah, satu ketika dia pernah bertemu dengan seorang pengembala. Nah, seorang pengembala. Pengembala ini ngajak Nabi Muhammad ikut acara pesta pernikahan. Nah, namanya pesta pernikahan orang jahiliyah, kalau sendiri lah, ya. Ya, mungkin ada yang pakai baju seksi, menari-nari, perempuan lagi campur gitu. Nah, hampir Rasulullah SAW akan ikut, ya, beranjak pergi bersama tukang gembala tadi, kawannya tadi. Nah, untuk apa? Ada perhelatan pernikahan bulan dan bulanan, itu kata pengembala. Karena Rasulullah kan pengembala, yang lain, yang kawannya juga pengembala. Nah, kemudian ikut Rasulullah, ya, ikut Rasulullah. Kemudian waktu Rasulullah berangkat, duduk di kisaran di situ, ya, tidak jauh dari tempat acara itu. Rasulullah duduk, apa yang terjadi? Nah, ini ciri-ciri kepribadian yang baik sebelum nubuwah, semenjak menjadi Nabi. Telinga Nabi itu seperti telinga kesubat, tidak bisa mendengar. Jadi pusing-pusing, macam-macam, tidak mendengar dia. Telinganya tidak berfungsi, diam gitu ya. Kemudian yang kedua, mata Nabi itu redup sampai dari 10 watt, 5 watt, 1 watt, habis tidur dia. Tidur Nabi. Allah yang menidurnya supaya Nabi tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian Nabi ditidurkan pulas dan esoknya Nabi kebangun oleh sinar matahari. Jadi nggak sempat Nabi melihat acara-acara seperti itu, ya, orang-orang jahiliyah, dan tidak dipakai telinganya mendengar musik-musik jahiliyah. Nah, gitu ya. Kalau musik nasib boleh, tapi kalau musik jahiliyah nggak boleh. Nah, contoh musik jahiliyah seperti apa? Karena itu pengalaman ya. Apa itu? Ingin makan teringat pada, ingin minum teringat pada, ya Allah, ingin bobo teringat pada kekasih. Ya, masa harusnya diganti, ya. Ingin minum ingat Allah, ingin makan sebut nama Allah, hidup dan matiku karena Allah, ya. Ya Allah, ya pintar. Ustaz mau ngomong kayak gitu tadi. Nah, jadi begitu ya, diganti. Ya, diganti dengan lagu. Nah, ada satu lagu lagi nih. Apa namanya? Kopi saya bunda, bunda kopi saya. Kalau
bagaimana kita meletakkan lagu itu, lagu yang tidak mengingat Allah jadi mengingat Allah. Jadi nasyid boleh tak? Boleh, silakan. Ya. Bila Israel datang memanggil, gara-gara nyanyi lagu itu antum ke dapur ambil air minum cepat-cepat. Jadi lagu yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan lagu-lagu yang merusak, apalagi merusak akidah kita, merusak semangat kita. Jadi awal semangat karena mendengar musik-musik, makanya kepribadian seseorang itu juga harus dipengaruhi oleh musik. Karena biasa itu musik-musik, apalagi musik-musik yang banyak keputusasaan. Jadi dia orang yang mudah cengeng. Nah, coba lihat di Palestina. Luar biasa ya, lagu-lagu perjuangan. Apa lagunya? Apa lagunya? Pakai mic. Banyak sekali ya. Lagu-lagu perjuangan yang mengeluarkan semangat untuk berjuang. Nah, oke ya. Nah, itu sesuatu yang daya tarik kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, masuk ke bab berikutnya atau tema berikutnya, di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Itu temanya, di bawah lindungan nubuwah dan risalah. Pertama di Gua Hira. Gua Hira. Siapa yang pernah ke Gua Hira? Yang pernah naik Gua Hira? Nah, saya doakan mudah-mudahan ya Allah yang hadir di masjid ini nanti bisa ke Gua Hira. Tapi bukan menerima wahyu ya. Ustaz, saya mau ke Gua Hira tapi menerima wahyu. Bahaya, nanti palsu. Jadi Gua Hira itu terletak di kota ada gua di situ ya. Kalau gua di situ tuh lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta, kecil ya. Nah, kemudian panjangnya itu 4 hasta, 1 hasta. 1/4. Saya pernah dulu ke Gua Hira, berangkat jam 3 subuh, sampai di sana jam 5 subuh, sholat subuh di ujung. Pas akan masuk Gua Hira itu, nah, nanti nembus ada tempat sholat di situ, nah, sholat subuh di situ. Oke, ambil air wudhu karena bawa air kan, sholat sesuai dengan kiblat. Kalau kita berangkat malam, berarti malam-malam itu melihat syatoro kota Mekah itu nampak lampu-lampu, nampak indah cantik. Ngebayangin berarti Rasulullah itu dahulunya berangkat ke Gua Hira itu siang ataupun malam itu lumayan naik. Nah, sekarang masih enak, sudah ada tangga-tangganya, sudah dibuat ya. Jalannya dulu zaman Nabi mana ada ya, betul-betul terjal. Apalagi Nabi itu memang sosoknya kuat. Sosoknya kuat dan sehat. Ini harus kita seperti fisik Nabi ya, belajar. Nabi itu kuat dan beliau sehat. Nah, Gua Hira, kenapa disebut Gua Hira? Nah, ada yang tahu? Kenapa disebut Gua Hira? Karena di sana namanya Gunung Hira. Gunung Hira namanya. Tapi terkenal dengan Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jadi gunung cahaya. Mengapa disebut dengan gunung cahaya? Kenapa? Karena di sanalah
Al-Quran turun pertama kali itu di Gua Hira, di mana Rasulullah SAW ada di sana, sehingga Jabal ini ya disebut dengan Jabal Nur, cahaya, karena Islam itu mulai bercahaya dari turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan di Gua Hira, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, luar biasa ya, Gua Hira. Nah, kemudian bagaimana kisah Rasulullah SAW ya, ketika beliau berada di Gua Hira? Ustaz sampaikan kepada kalian bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Aisyah istri Nabi. Nah, beliau bertutur mengisahkan ya apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Pertama kali dimulai Rasul itu diangkat menjadi Rasulullah, Nabi itu diangkat menjadi Rasulullah itu dari mimpi yang baik. Jadi pertama kali sebelum Rasulullah itu dia naik ke Gua Hira, Nabi itu bermimpi. Dalam riwayat mengatakan mimpinya ini bahkan terjadi selama 6 bulan. Lama atau sebentar ya? Lama. Apa mimpinya Rasulullah itu? Mislu falakis subhi, seperti sinaran fajar. Sinaran fajar. Waktu kita misalkan mau masuk waktu fajar kan ada biasa ini cahaya sinar fajar. Seperti itu yang dialami oleh Rasulullah. Mimpi lagi, mimpi terus seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW hubbiba ilahil khalaq wa kana yakhlu bi ghari Hira. Karena sering mimpi seperti itu, maka Rasulullah SAW punya keinginan. Keinginan dalam hatinya timbul perasaan, ya, pengen beliau itu untuk berkhalwat atau bahasa kita bersemedi, berdiam diri. Timbul dalam hatinya, kok saya pengen berdiam diri gitu ya, pengen pokoknya meninggalkan orang-orang banyak ya. Saya pengen menyendiri, bersemedi gitu. Gara-gara beliau mimpi birru'yati as-salihah, dengan mimpi yang baik dari itu datang keinginan ini. Nah, itu yang itu awalnya. Nah, kemudian setelah itu wa huwa ta'ammulul layali zawal al-adadi qabla ayyanzi'a ila ahli. Rasulullah SAW itu dia beribadah di malam hari di mana? Di Gua Hira bersembunyi. Dia sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sampai beberapa hari di sana. Dan Gua Hira itu, di Gua Hira itu gak ada orang. Rasulullah sendirian. Cuma kadang-kadang ada keluarganya yang ikut mengantar makanan, gitu ya. Nah, ke atas siapa pun, ke atas serem tingginya, seorang pula guanya kecil. Nah, guanya kecil. Nah, kemudian Rasulullah beliau di sana, kemudian wa tazawwadu lidzalika summa yarji ila Khadijah. Nah, beliau menyiapkan bekal. Apa bekal itu? Di antara bekalnya itu roti. Nah, di sini dikatakan di bawahnya roti, kemudian apa lagi?
gandum ya. Kemudian kue-kue untuk persediaan dia Rasulullah itu ketika berada di Gua Hira. Kalau habis turun lagi dia. Ya, baginda Rasulullah SAW turun lagi. Turun, kemudian beliau ngambil bekal lagi. Khadijah menyiapkan saja. Istri yang solehah menyiapkan. Ya sesuai dengan keinginan suaminya. Karena suaminya pengen menyendiri, ya udah, silakan. Disiapin, ya. Anak-anak, nah, ini saya silakan pergi. Nah, pergi. Nah, jadi kalau nanti pengen cari istri yang siap melayani. Nanti kalau akhir mau cari istri, ya, cari istri yang cantik, baik, ya, kemudian akhlaknya dan bagus. Dan lama kemudian akhir datang Ustaz Adi, kenapa bocor harus kan? Istri saya itu saya suruh nyiapin kopi, saya beli ikan jeningin, ya. Saya kasih, sudah saya potong-potong, dan saya kasih istri, tolong dong saya masakin asam pade, bikin dewe, malas. Ya Allah, kayaknya ada yang masak ikan jeningin kemarin ya. Tapi kuahnya nggak nyampe di sini. Nah jadi, Khadijah itu nyiapin bekal. Itu ciri-ciri wanita yang soleh. Jadi kalau suaminya butuh disiapin sedikit. Nah, kemudian setelah itu, fatazawwadu limisliha. Besoknya gitu juga, terus ya setiap hari gitu. Hatta ja'al haq wa huwa fi ghari Hira. Datanglah suatu masa, dan masa itu betul-betul terjadi, dan itu adalah sesuatu kebenaran. Faja'ahul malaku faqal. Datang malak. Malak ini satu malaikat. Kalau malaikat ya. Kalau malak itu satu malaikat. Ya. Tatanazzalu alaihim malaikatu wa ruh. Malaikat banyak. Nah, ini faja'ahul malak. Datang sosok malaikat. Ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah. Nabi sudah nyiapin bekal, dia berdiri di Gua Hira. Ada cahaya enggak? Enggak ada cahaya. Sepi, sunyi. Yang nampak itu ya di bawah. Ya, yang nampaknya di bawah orang-orang penduduk yang ada sekitar Mekah. Kemudian anginnya kencang itu di atas, berhembus kencang. Ya. Anginnya berhembus kencang. Malam-malam sendirian. Nah, Ustaz waktu naik ke Gua Hira udah bayangin juga tuh. Waktu itu karena ramai, orang kan banyak daki, biasa saja. Tapi kalau misalkan Ustaz sendirian di atas, paling sampai separuh satu turun lagi, tidak berani ke atas. Sampai itu sendirian kan. Rasulullah, ternyata Rasulullah itu memiliki syuja', yaitu sifat pemberani, tidak penakut. Jadi santri, kalau WC jam 2 nggak kuat lagi, diambil botol. Nggak pernah kejadian gitu ya. Dan sampai kejadian ada yang ngompol sini. Ngompol. Gara-gara nonton G13 PKI, ya. Mana? Jadi kebawa mimpi takut, jangan. Ya. Sama makhluk halus jangan takut. Yang bahaya itu makhluk kasar. Kalau makhluk kasar kan kalau dia pegang pisau betul-betul dipegang ya. Kalau makhluk halus pun tidak mau pegang pisau kan. Tapi saat itu terbang itu harus ngasih. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, ya di Gua Hira, kemudian beberapa malam pas ketika itu di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan Rasulullah SAW bertahanus, bersemedi, bekal-bekal yang juga disiapin. Faja'ahul haq, datang sesuatu yang betul-betul terjadi. Siapa yang datang? Yang datang makhluk yang tidak pernah
sebelumnya dilihat oleh Rasulullah. Beliau sendirian, tiba-tiba ada makhluk asing aneh. Nah, antum ngalamin kayak gitu gimana? Ya, antum pergi ke bukit dan kalau tiba ada makhluk asing, apalagi rambutnya panjang, mungkin lari antum. Rasulullah SAW waktu itu ya, lagi bersembunyi, datang malaikat, kemudian tidak pernah dilihatnya selama ini. Kemudian malaikat ini, apa yang dilakukan oleh malaikat? Fa'akhazani, kata Rasulullah, dia memegang saya, faghattani, dipeluknya saya, hatta balagha minni al-jahl. Coba sini. Coba. Ini sama. Jangan digendut-gendut, dikus-kus. Sini. Ya. Dari situlah startnya Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bisa dipahami?
sudah legitimasi semacam apa ya, keabsahan bahwasanya Rasulullah itu beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ada belum ya? Nah, ketika Rasulullah SAW dipeluk, dilepas lagi, maka Rasulullah SAW dibimbing dengan ucapan apa? Ayat 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq. Jadi pertanyaan nih, mengapa Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqori'in? Mengapa? Mengapa Nabi tidak bisa baca tulis? Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kenapa? Dikata dengan ummi, al-ummi ya, orang yang buta huruf. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah betul-betul Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis turun wahyu, orang akan beranggapan ini kalimat datangnya dari Muhammad, bukan dari Allah. Nah, ini salah satu hikmah mengapa Nabi itu disebut dengan Al-Um, yaitu orang yang buta huruf. Ketika turun Al-Quran, Al-Quran ini betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pertemuan akan datang kita lanjutkan kisah lagi. Ya, kisah ini bagaimana nantinya Rasulullah mendapatkan wahyu dan fasilitas